Beki, anak Kiai Jombang, terdakwa kasus pemerkosaan santri divonis hari ini. Sejumlah pendukungnya berkumpul di luar pengadilan. Polisi akan tetapkan tersangka kasus gagal ginjal akut yang menewaskan hampir 200 orang. Polisi tangkap penipu ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, 3 rumah warga di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. 8 unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Meski cuaca dalam keadaan hujan, api tetap menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas damkar memanjat bangunan rumah warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pemerkosa sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Subhi Azal Sani alias Beki, menjalani sidang putusan. Ratusan pendukung Beki datang mengawal jalannya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Moh Subhi Azal Sani alias Beci menjalani sidang vonis kasus pemerkosaan santriwati di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Keluarga dan ratusan simpatisan Beki datang mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama dan berharap Beki divonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut Beki dengan hukuman 16 tahun penjara. Awal Juli lalu, penangkapan Beki sebagai tersangka pencabulan sejumlah santriwati menuai sorotan karena mendapat campur tangan dari pihak Ponpes. Ratusan personel polisi mendatangi Ponpes Sidikiyah Jombang, Jawa Timur untuk menangkap Beki. Beki berlindung di ketiak sang ayah yang merupakan pendiri Ponpes. Negosiasi antara polisi dengan pimpinan Ponpes pun sempat alot hingga akhirnya Beki berhasil ditangkap untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan hasil investigasi terkait obat sirup anak yang menyebabkan gagal ginjal akut. Hasilnya 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi. Sebanyak 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Kelima industri farmasi ini dianggap lalai sehingga menyebabkan hal itu terjadi. Sementara 1 distributor bahan kimia diduga melakukan pemalsuan terkait izin edar dan penjualan etilen glikol yang tidak sesuai aturan. BPOM juga mengumumkan 168 produk obat dari 60 produsen yang aman dikonsumsi dan tidak tercemar kandungan etilen dan dietilen glikol. Dari 1 pertama adalah PT Yarindo Pharma, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Avi Pharma, PT Samco Pharma, dan kelima adalah PT Chobros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup produk tersebut ya. Kemudian juga terhadap 2 pedagang besar farmasi PBF, PT Tirta Buana Kemindo dan PT Mega Setia Agung Kimia telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB ya. Kemudian selanjutnya juga telah dikembangkan ke tahap penyidikan untuk unsur pidananya ya. Perkembangan dari penindakan dari aspek penindakan.
Pemirsa, heboh seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang diduga mati suri ternyata hanya kebohongan. Urip Saputra berpura-pura mati demi menghindari tagihan utang dari debt collector. Kasus mati suri yang menimpa seorang rohaniawan di Bogor, Jawa Barat adalah bohong. Menurut polisi, hal itu dilakukan yang bersangkutan dengan istrinya untuk menghindari tagihan debt collector. Urip Saputra dan istrinya diketahui memiliki utang dengan jumlah yang banyak, sehingga memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar terhindar dari utang tersebut. Dari pembicaraan yang dilakukan oleh istrinya saudara US dengan driver ambulan itu, bahwa istrinya berkeluh kesah sedang dihadapkan oleh utang yang melilit keluarganya dan banyak yang menagih. Nah, ini juga kami sedang lakukan pendalaman. Sebelumnya kabar kematian Urip Saputra yang kemudian hidup kembali viral di media sosial. Urip dikabarkan meninggal dunia oleh keluarganya, namun yang mengejutkan adalah ia hidup kembali saat peti mati akan ditutup oleh pihak keluarganya. Urip dan istrinya terancam undang-undang ITE akibat keributan yang ditimbulkan akibat perbuatan bohongnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya mengenai kasus pura-pura mati demi hindari utang, saat ini sudah bersama kami Kanit Jatanras Polres Bogor, Ibtu Muhammad Gastari. Selamat sore, Pak Gastari. Selamat sore, Pak Gastari. Sore. Ya, Pak Gastari, apakah pelaku sudah dijadikan tersangka? Bagaimana perkembangan pemeriksaan polisi sejauh ini? Baik, untuk perkembangan pemeriksaan saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Kami telah memeriksa supir ambulan atas nama Andri dan Ferry yang menceritakan kronologis awal, di mana saudara US memesan ambulan beserta peti mati dan lalu berjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Setelah itu, setelah bertemu, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah saudara US untuk dengan tujuan untuk mengantarkan peti mati tersebut ke keluarga US, seolah-olah US ini telah meninggal dunia. Baik, Pak Gastari, apakah betul ada indikasi sebenarnya yang bersangkutan ini terlilit utang sehingga mengeluarkan atau merencanakan ide tersebut? Ya, berdasarkan keterangan dari supir yang mendapat cerita dari istrinya, menceritakan bahwa US ini terlilit hutang, dan istrinya pun lelah ditagih oleh debt collector. Berapa jumlah utang yang melilit pelaku ini, Pak Gastari? Untuk jumlah utang sementara belum bisa kami pastikan, masih dalam tahap penyelidikan. Baik, Pak Gastari, artinya pelaku ini dalam menjalankan hal ini tidak sendirian, Pak. Ada beberapa orang yang juga turut membantu. Ada berapa orang, Pak? Dalam perkara ini, saudara US itu memesan ambulans dan peti mati. Lalu diminta dijemput di suatu tempat, dan pada saat dijemput tersebut, saudara US bersama dengan istri dan anaknya. Apakah ada pihak lain yang artinya berpotensi menjadi tersangka karena turut terlibat, dan seperti apa keterlibatan keluarga termasuk istri dari pelaku? Untuk sementara terkait motif dan keterlibatan masih dalam tahap penyelidikan, masih kami lakukan pendalaman. Oke, Pak Gastari, artinya sopir ambulans ini tahu ya kalau yang bersangkutan ini sebenarnya pura-pura mati? Untuk sopir ambulan, pada saat mengantar, mengetahui bahwa di belakang itu ada suami dan istri dan juga anaknya. Lalu di perjalanan, pada saat
beristirahat di rest area Cibubur. Pada saat beristirahat di rest area Cibubur, sang suami ini menghilang dan ditanyakan oleh sang supir, bapaknya mana Bu? Dan sang istri mengatakan bahwa bapaknya telah pergi meninggalkan mobil tersebut. Dan tanpa curiga, sang supir langsung melanjutkan perjalanannya menuju rumah saudara US. Ya, sejak kapan rencana pura-pura mati ini direncanakan oleh pelaku dan juga pihak-pihak yang membantunya, serta bagaimana awal mula keluarga mengetahui bahwa pelaku hanya pura-pura mati? Pelaku memesan ambulan dan peti mati pada tanggal 11 Juni sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana keluarga mengetahui, ya pada saat dihantarkan ke rumah, pihak keluarga membuka peti mati tersebut, dan pada saat peti mati tersebut dibuka, terdapat seperti masih bernafas. Lalu dilakukan pengecekan oleh pihak keluarga dan dinyatakan masih hidup, lalu segera dirujuk ke klinik terdekat. Baik Pak Gastari, apa ancaman hukuman yang menanti pelaku dan istrinya Pak? Untuk sementara terkait ancaman pasal, masih akan kami lakukan gelar perkara terkait ada atau tidak adanya tindak pidana dalam perkara tersebut. Baik, terima kasih Ibtu Muhammad Gastari, Kanit Jatanras Polres Bogor sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.